Antara ibadah itu namanya salat. Dan sering kita lihat ada orang yang salatnya berpindah, bergeser ke muka, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau mahambua saja dia lari keluar. Atau ada juga orang mencari orang yang pindah, mencari orang mundur. Tidak tahu alasannya sama sekali. Aku kita coba gali balik. Tidak disyariatkan setelah salat wajib langsung mengerjakan salat sunat. Bersambung dia. Nanti wajib, nanti sunat boleh sambung. Dalam hadis yang di bawah diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 883 bunyinya, idza shallaital jumu'ata, apabila engkau salat Jumat, fala tasilha, fala maka jangan tasil engkau menyambungnya salat Jumat itu hatta bisalatin dengan salat setelahnya, hatta hingga takallam, hingga engkau berbicara, pertanda salat sudah selesai. Au takhruja, atau engkau keluar dari saf atau keluar masjid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kata Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu amarana, menyuruh, memerintahkan kepada kami bizalika, melaksanakan hal yang demikian itu, yaitu Allah tusola, jangan kalian atau engkau menyambung salatun, sebuah salat bisalatin dengan salatnya lain, hatta natakallam, hingga kita berbicara atau keluar masjid. Di bawahnya hal ini tidak hanya khusus bagi salat Jumat, ya, berlaku untuk salat Jumat dan juga untuk semua salat wajib. Artinya setelah salat wajib tidak boleh langsung disambung ya salat sunat, kecuali dipisah dengan bicara, dengan zikir, dengan istighfar, dengan doa, atau berinsut. Tajak nerang cengkurnya, asak nerang ansua, boleh masak, boleh mansua. Itulah gunanya kemuka ke belakang untuk salat. Pindah untuk, artinya nampak di situ bahasa salat wajib dah selesai. Kalau langsung disambung, seakan salat sunat itu kelanjutan salat wajib yang belum selesai atau sempurna atau ada ketinggalan. Itu hikmahnya. Kalau tak kagih bana, tak gulu, tak kaja, boleh kita langsung salat sunat tapi pindah. Atau bercerita. Cerita mengecek cakap tu kan pertanda awak nak salat lah. Ambo dari kepai cah wah. Ambo dulu di. Alah, salat lah. Bayar pakai cah ataupun tak pakai cah. Ini tak harus cah kan. Boka ada nak kamu urus. Ada urusan, pokoknya adalah juga ada. Ambo kan kebaca lain. Ini panjangnya tanya orang itu selesai kan. Sarah. Atau zikir, atau doa. Atau pindah sesudah salat wajib, pindah ke sana. Atau ke depan. Itu pula makonyo, itu pula makonyo Nabi setelah salat wajib, setelah salam itu beliau berpesong, berputar menghadap makmum
atau kadang ke kanan, sekali-kali ke kiri, pertanda salat sudah habis. Beliau istighfar dulu 3 kali, Allahumma salam. Setelah itu beliau berputar. Kata para ulama itu menunjukkan, perbuatan beliau menunjukkan salat sudah habis, hubungan kita sudah putus. Tidak ada hubungan lagi. Imam sudah selesai dengan salam. Jadi kalian mau salat sunat, mau apa saja silakan. Tidak ada hubungan kita lagi. Nah, yang paling banyak beliau langsung melihat ke jamaah, bukan hanya ke kanan, ke jamaah. Ada juga ke kanan, sekali-sekali ke kida. Ke kiri. Ke kida. Orang kini dah tahu kida lah. Kida. Apalagi kiduah enak. Datang kau. Di bawah kita nukil, ada yang mengatakan hikmah dalam larangan tersebut adalah agar tidak terjadi percampur adukan antara salat fardu dengan salat sunnah, sebagaimana yang telah kita ujar sebentar. Disebutkan pula tidak dipisahkannya antara satu salat dengan salat lain merupakan satu kebinasaan. Sebagaimana hadis di bawah. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada seseorang itu adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kenalkan, kalau sahabat Nabi itu bukan berarti konco, bukan berarti kawan. Yang dikatakan sahabat Nabi, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi Islamnya. Itu makanya Abu Lahab tidak sahabat, bertemunya Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak Islam. Jadi sahabat kau bukan arti bahasa awak. Yang dikatakan sahabat adalah orang-orang Muslim di zaman Nabi bertemu dengan Nabi. Kalau tidak bertemu dengan Nabi, tidak sahabat. Tidak sahabat. Itu makanya namanya Najasyi, Raja Ethiopia yang masuk Islam. Nabi salat gaibkan jenazah beliau, tapi beliau tidak sahabat kerana tidak bersua, tidak bertemu. Itu orang kena cindua mata tidak sahabat. Sebab macam tidak bersua Nabi. Saya Nabi Islam. Setelah itu ada orang namanya tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang yang tidak bersua dengan Nabi, tapi dengan sahabat-sahabat. Sampai situ saja dulu. Nah, salah seorang sahabat yang tak disebutkan namanya, katanya dalam hadis dari Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal asra, beliau salat asar. Faqama rajulun, maka ada qama, tegak berdiri, rajulun, seseorang laki-laki, yusalli, salat setelah salat asar. Lalu fara'ahu Umar, maka ra'a, melihat, dia ataunya, Umar melihatnya. Tahu Umar? Ini musuh Umar tu.
Umar bin Khattab yang sangat terkenal dengan ketegasannya, ketakwaannya, kewaraannya, kepintarannya, dan keberaniannya. Khalifah yang kedua. Konon kabarnya kalau bertemu setan, setan lari. Kalau awak bertemu setan, awak lari. Kalau awak bangi kurang, bas setan kita mencari. Setan je tu. Bas setan dan mencari kau je. Nah, jadi Umar melihatnya, faqala, lalu dia berkata kepada orang itu, ijlis, duduklah cina. Salah lu duduk, ijlis. Fa innama halaka ahlul kitab. Fa innama, karena sesungguhnya ahlaka binasa. Binasanya ahlul kitab, orang-orang dulu yang Allah berikan kepada mereka kitab yang terkenal dengan Yahudi atau Nasrani. Annahu lam yakun li salatim faslun. Annahu, bahwasanya tidak ada, lam tidak yakun tidak ada, li salatihim, bagi salat mereka itu fasl, pemisah. Tidak ada pemisah. Masih ada mak tua belakang dapat. Mak itu mardatilah. Kata Umar, halaka, apa halaka? Binasa. Rusak, binaso. Binasanya orang-orang dulu, yaitu ahlu kitab. Lam yakun tidak ada, lam tidak yakun tidak ada, li salatihim, bagi salat yang mereka lakukan. Orang sesuatu kan salat dulu. Cuman salat mereka tidak sama dengan salat yang ada Nabi. Waktunya berbeda, tapi tujuannya sama. Kabarnya dulu, salat Nabi-Nabi dulu 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, atau seterusnya. Nah, umat dulu salat juga, sebagaimana umat dulu juga puasa. Yang berbeda itu kan tata caranya. Tujuan sama, menyembah Allah. Jadi celaka mereka, sengsara mereka, karena salat mereka tidak ada pemisah. Mereka buat seperti itu. Mereka sambuang-sambuang yang salat mereka tidak dipisah-pisah. Halaka, celaka mereka. Kata siapa? Kata Umar. Faqala Rasulullah, mendengar itu Rasulullah SAW berkata, ahsana Ibnu Khattab, bagus. Ahsan, bagus engkau, baik engkau. Berarti Nabi garis bawahi, Nabi setujui, Nabi katakan bagus. Berarti beliau okey. Jadi orang-orang yang salatnya tidak dipisah antara satu salat yang salat berikutnya, halaka, celaka. Jadi bukannya berpahala, malahan dijempolkan Nabi. Bagus, ahsana Ibnu Khattab, bagus. Bagus anak si Khattab. Apanya kan Khattab? Dia kan Khattab si Khattab nama dia. Bagus anak si Khattab. Itu namanya taqrir. Persetujuan Nabi atas perbuatan atau perkataan sahabat. Itu makanya hadis ketiga. Qauluhu wa fi'luhu wa taqriratuhu sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi, fi'luhu, perbuatan Nabi, takrir, ketetapan Nabi, persetujuan Nabi atas yang dilakukan oleh sahabat. Takrir, ketiga-tiganya hadis. Umar, beliau cakap tu sering-sering acok kata-kata beliau ko disetujui Nabi. Kadang-kadang dibenarkan oleh ayat yang turun. Karena beliau itu luar biasa, seakan beliau dapat ilham. Contohnya kedua, persetujuan Nabi.
ketika salat taranga ada orang baca Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Siapa baca? Kurang di belakang atau sebagai makmum. Tidak Nabi itu. Dalam riwayat lain ada pula nanti nak baca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kata Nabi setelah salat, siapa tadi yang membaca manil mutakallim anifah? Tadi siapa yang baca Allah akbar kabira? Kan? Ada yang menunjuk ana Rasulullah. Nabi nak doa majan tu? Enggak. Tadi aku lihat lantaran bacaan itu diberitahu kepadaku. Dibuka semua pintu-pintu langit untuk menerima lewatnya kalimat itu menuju Allah. Zikir-zikir dan doa-doa yang kita baca itu kan tidak ada nama ambil tu. Langsung kata tiba di aras. Kalau diterima, karena nanti ada orang yang doa aku tidak bisa keteh. Tidak ada nama bawa keteh. Seperti doa kalau tidak pakai salawat, tidak ada nama bawa keteh. Salawat itu bagaikan kapak. Tidak semua zikir kita lah langsung naik keteh, ada yang tolak, ada yang terima, ada yang campaan. Zikir pun kita harus bercara lah. Tak boleh lah kita baik-baik cara. Tak perlu kita basi mada, basi karih, basi salah. Benda basi. Benda tak terima. Tadi aku lihat dibuka pintu-pintu langit agar bacaan itu ke pintu-pintu itu lewat menuju aras. Berarti kan luar biasa. Itu namanya disetujui Nabi. Diokian Nabi, maka majadilah itu salah satu bacaan istiftah. Kelirunya orang adalah disambung sesuatu ya wajah tu, itu masalah. Wajah tu wajian Nabi yang baca di salat malam. Kalau itu sahabat baca di setuju, berarti tidak sambung tu dah. Tetapi disambung-sambung orang saya. Bagus sambung-sambung orang saya, orang tu tukang sambung. Tukang sambung orang. Nya cik-cik Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila habis tamat. Kemudian wajah tu wajia pangkanya wajah tu. Sampai belakang wa atubu ilaika. Tabarakta wa ta'alaita wa atubu ilaik. Kami itu wajah pada sambungan daripada wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Terus sampai wahdini li ahsanil akhlaq. Pokoknya ke bawah ujungnya atubu ilaika. Nabi yang baca di salat malam dan dibolehkan dibaca di salat wajib. Berarti tidak sambung. Jadi orang semua sambungannya. Iyo songgo. Nah baca balain. Onggo no beda. Iyalah. Songgo. Ya. Kalau mau takah kau. Masalahnya kita sesuatu beraja sesuatu nak bertambah lah. Nak bertambah lah. Tiba di sekolah wali bertambah. Tika sudah tu kemana tambah no?
SD ya sudah tu, SMP sudah SMP, SMA sudah tu, 4 tahun, S2, S3, tu langsung S lilin sudah tu. Tiba dewa MNA sudah tu habis ni. Guru maja siswa tentu seukuran Allah, sekepandaian Allah. Kalau langkau siswa saudaranya kan tak perlu nyambung. Ambil cakung ngok nong lado baru. Itulah masalah kau ngok kepelo kan. Ini ada ngok lado, ada ngok maco, ada ngok kacang bunci, ngok. Lah, tadi di masa usuan aku. Takrir. Kata Umar Sako itu disetujui. Memang cilahku halaka. Orang yang salat bersambung tanpa jeda antara salat yang satu dengan salat yang lain. Dalam kau kan? Kalau buat tambah kalau nak cakap lagi itu kalau tak gage lain itu sisi dalam mulut ada mendengar sisi ya tersak sisi doa. Ya, pisah kesinan salat. Berencak supaya banyak saksi. Mentulah mampa banyak babuik bayi aku harus banyak tempe. Banyak saksi. Asa tapak saja jadi. Asa tapak. Kadang-kadang orang ko mau adolonan bangi min awak geser teh. Nama seorang enggak tahu lah. Berdasarkan ini halaman 2, maka disunnahkan bagi siapa saja yang akan melaksanakan salat sunnah setelah salat wajib untuk berpindah tempat. Maksudnya langsung kok berpindah tempat atau bergeser. Kau nak cakap sajak cangkua asak jo ansuh. Beda asak jo ansuh. Masak berpindah, kalau mansuh menggeser. Itu muka basuh kami tajak orang cangkua ni. Sebab tajak kau untuk ke parak, cangkua untuk ke sawah. Bila tu? Itu kama kaji belok. Setelah salat wajib berpindah tempat atau bergeser ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau juga ke kiri atau dipisah dengan berbicara. Pertanda salat habis. Atau dengan istighfar atau dengan zikir atau dengan doa. Pindah-pindah. Catatannya kalau kita ingin langsung. Jangan lupa lah. Kita ingin langsung. Bang langsung, yuk kita nak pai atau tersak kaya. Sudah tu kita langsung salat, tu pai kaya tu langsung pulang lagi kan bisa tak? Situ. Sebaik-baik sampai pindah ke rumah. Karena di rumah tu jatah salat sunat. Musajid jatah salat wajib. Jadi afdalus salatil mar'i fi baiti. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat yang diwajibkan. Jatah salat sunat di rumah.
Bukan tak boleh salat sunat di masjid, boleh lah. Cuma sebaik-baiknya di rumah. Jangan jadikan rumah-rumahmu bagaikan kuburan. Sepi, sunyi. Di kubur tak ada beribadah. Di kubur sepi daripada aktivitas amal saleh. Dan di kubur kita tidak boleh beribadah kalau bisa. Jadi jangan jadikan rumahmu bagaikan kubur. Sepi, tidak beribadah. Sinarilah rumahmu dengan ibadah. Ibadahnya salat. Makanya salat sunat terbaik di rumah. Kalau lai waktu. Tapi kalau tiba di rumah kau lupa lo balik, ada surau meang lah. Surau meang lah. Betul rumah kau lah, domen kiri kaca ke. Ambo ajan dia kalau jauh tiba rumah. Buka atas cari kunci itu. Kadang-kadang kunci ko terima kabel ke pintu. Itu singkong gorden. Nampak nanti serap sambil sekali. Ikan itu mah kau nak jadi sih, tidak jadi. Itu kalau mau ajan tu kalau jauh ibu di rumah. Nampaklah pilihan muka dia. Biko nampaklah Pak Pajalun jaga oleh. Jaga lalu. Hendak jadi saya salat. Kalau kemantunya disuruh lah. Disuruh. Judulnya kan afdalu salatil mar'i. Itu memang kecimui, memang itu kerja rumah. Kecimui ko dua ko. Nak ubi nak muncuang. Namanya afdalu. Afdalu kan sebaik-baik, seutama-utama. Seafdal jadi bukan dah baik, bukan dah ada fadilah, tapi afdal itu kan relatif namanya, isim tafdil. Jadi sebaik-baik salat sunat di rumah. Kalau nanti di rumah tidak jadi lo beko alasan begini bagaimana begitu disuruh melah. Itu bagi orang yang salat maghrib. Di rumah melai, beko di rumah tidak jadi loh. Dan salat di masjid. Sudah salat Isya minta loh. Makanya dikatakan dalam kitab Al-Fiqhul Mu'tamad fil Mazhab Syafi'i. Dah lupa jilidnya. Sebaik-baik intikal, sebaik-baik berpindah tanpa salat ke rumahnya. Itu dalam hadisnya dan beliau terangkan di situ. Karena salat sunat tu jatah rumah, dengan salat sunat rumah berhias rumah dan bercahaya rumah. Setan pun jarang masuk rumah, kecuali kita setan atau bawa setan ke rumah. Itu kan? Semuanya terawih di rumah. Tapi yang kecil-kecil kalau orang bagi pengurus kamu bukan. Kalau kamu saji itu membawa bala, nah itu bala. Arti bala itu banyak laga. Itu nama laga itu sia-sia. Bala banyak laga. Balago jurang banyak loh. Balago muncuang, balago kerja. Perempuan jangankan ke tarawih, salat wajib kadang-kadang lebih bagus rumah. Tapi tidak selalu harus rumah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Sebab bagaimanapun salat wajib tetap harus masjid. Tapi kalau kedatangan perempuan ke masjid itu membawa fitnah, membawa bala, ada segala macam, tidak aman di jalan, awak sudah gadis tu rancak dolai. Di muka-muka sampai ke masjid itu banyak orang-orang yang tak baik. Masuk suitnya, mengguyu-guyunya. Awak tagih itu kayak itu, anda usah ke masjid di rumah melah. Kan ada orang tua nang gadis kayak itu. Kalau di bawah nuramin dah le. Dia minta tanya kamu bukan tahu. Minta orang bawa kau buat aneh-aneh saya tanya. Awak ke Makkah tu pergi beribadat tu.
Lainlah ceritanya tu. Pai umrah, pai haji, memang pai ka ibadat ke situ. Nak pai manga-manga begitu. Kau ni kecuali situ. Tetap di Masjidil Haram, pahalanya 1000 kali, 100.000 kali. Kecuali bagi orang Sinan. Beda tu. Penduduk asli dan tinggal di Sinan. Nabi penduduk asli di Sinan, beliau di Madinah salat di kamar. Sahabat salat di rumah sunat. Orang Sinan awak ke Sinan pai. Nah, berbeda, beda. Ada orang aneh saya di Mekah tu menyimpang. Iya jana di bini no ke Surawa udah noko. Udah siya? Udah noko. Yelah. Di lacok nanya mengecek ke udah noko pasai lah udah. Aku kalau ke masuk surga bila kesurangan. Jangan aja lo dapat. Rupanya paham udano ko beda. Udano ko membaca bismillah berkari-karihan. Orang Sinan malam-malambian anda asih. Jadi mengapa kamu kau anda asih sembahyang Sinan? Titik, nado semua jadi tu lebih. Kita balik ke siku. Jangan berpanjang. Lalu mantulah tidak boleh salat sunat langsung kita petaliannya salat wajib. Sebagaimana tidak boleh salat wajib langsung di petaliannya salat sunat. Itu makanya kalau lagi kamat derang jangan diangkit jo tangan untuk salat sunat. Idza uqimatis shalah, apabila telah diiqamatkan, bukan kamai, iqamah. Ya wakam baca laki amai orang. Iqamah. Iza apabila uqimat telah diikamahkan salat, fala salata maka tidak ada salat illal maktubah kecuali ada salat wajib lain. Dalam hal itu ulama-ulama berbeda memahami, tapi intinya sama. Pertama, kalau orang lah ikamat satu ya. Kalau orang ikamat jangan dimulai salat sunat. Satu. Jangan dikajaan jauh. Dan kadang berkajaannya ke muka. Dan jadi orang lah macik-macik. Kami laki-laki ku ada orang kata. Mengadu konsentrasi orang salat lah. Tu sebentar macam dah berkata. Sebentar macam dah berkata. Nyon awak tak terikat lo kasih. Kau jelas-jelas ya. Salat jamaah kau tergantung je imam. Tak tergantung Joana mana kau? Intinya salat jamaah kau imam yang punya ketentuan. Kalau tunggu dulunya no, tunggu dulu. Kalau terlambiknya keluar nampak legend yang soal kamat dah boleh. Aturannya begitu kan jarang disampaikan. Nak nampak lah no keluar di kamarnya atau tampaknya jangan kamat. Sebab berarti kita melangkahi. Nak cak melangkahi imam ku siapa? Dan tukang singkuan kerai biasanya siapa? Apa bunyi no kayo kalimatnya? Jadi orang-orang belakang ku acok sabotasi. Acok kurita. Pak Donaldnya kau ada bantuan. Intinya imam itu hanya sebagai peringatan-peringatan. Tapi ada kalanya kita tidak harus taat kepada jam digital. Itu adalah hak imam. Tak boleh diganti. Kalau imam kalau ditunjuk, dah diangkat resmi, tak boleh diganti. Terlambat nu tunggu.
Tapi kalau lah bagi syaratnya kok terlambat mau kudu itu. Kok terlambat mau kudu salah salat tado sianu kalai lah. Sebab ambo pai ke Sinancah. Kok terlambat pulang sebagaimana Nabi pai ke Kuba. Nabi dulu pai ke Kuba sabu orang sinan lah hampir batojeh. Itu batojeh. Lah sang dia melemparkan sandal. Pai Nabi ke situ dia salah seorang sahabat dari Masjid Nabi ke Kuba 6 meter. Tambah 6 kilometer atau lebih. Sampai salah asar masih belum tiba. Alunnya tiba. Kecek Bilal ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Nampaknya Rasulullah belum tiba lego. Maka itulah berlalu jauh. Kamu engkau jadi imam. Baru Abu Bakar jadi imam. Sabolah alamu. Kalau terlambat si imam mencukup tu lah langsung malau. Ialah lebih nak cukup nak belakang. Tidak boleh ada. Baraja Sabah. Sebaiknya imam. Lepas tu kalau disepakati waktu salat kita daripada azan ke kamat 10 minit atau 2 minit sepakati menyumbu aman kalau azan ditahan jo gaya. Tetapi saat-saat tertentu kok terlambat nak keluar jangan yang suruh kamat terus. Kalau terlangsung orang kamat tidak boleh orang imam dah. Nyolai. Kadang-kadangnya sisih namanya. Kau kamat. Jadi kalau lagi kamat orang jangan dimulai salat sunat. Anda bagi pada mana itu dah. Nang kedua lah samini lai tidak mungkin di kajian salat sunat. Bahkan 2 minit tidak mungkin. Kalau kita membaca bismillah lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamu. Ikan ambon baca dah ibu. Atau tanya kang kuarin. Lain telaki amak salat sunat 2 rakaat menjadi. Jadi mak jalan muda baru dapat izin pak. Tapi kalau kita salat ikamat derang. Tidak lalu kita putihan salat dah. Cuman rasa-rasa nak mencapai target atau selesai salat, berkurang takbir, langsung putih. Karena mengikuti takbir lebih utama daripada menyelesaikan salat sunat. Jangan lupa tu. Kita lah diminta kurang, tu bola panik lah mengecil kurang. Kalau orang lagi kamat, masih boleh kita salat sunat masih. Apalaginya tinggalnya seketik lah. Misalnya kita lah duduk itu masih bisa. Tapi kalau separuh baru dan imam nandawa aku ndak mau lo menunggu. Nyaman tu imam yang bijaksana, imam yang arif pun harus mencari lo ke belakang walaupun oleh ikamat. Sebab setelah ikamat tu tidak harus langsung salat sunat, salat wajib. Tidak harus. Nabi terkadang boleh tunda untuk takbiratul ihram. Kalau ada hal-hal tertentu boleh tunda atau boleh atur dulu. Tunggu orang cecah. Imam ko kadang-kadang ada imam muko nah. Orang lah mengajar nata itu kan tak sampai seminit bagi. Sekian detik dah selesai. Hanya langsung takbir. Akbar, la ilaha illallah, Allah akbar. Tak bagus ke imam begitu. Imamku bukan hanya hafal ayat dari panggaan, tapi harus tahu fikih salat. Sayangnya ibu-ibuku imam di rumah, tak pernah imam di masjid. Itu imam di rumah, tukang atur di rumah. Itu imam di rumah.
Kalau dua tu. Duanya kalau imam kalau orang lai ikamat jangan dimulai kita takbir salat sunat. Dan kedua kalau kita sedang salat sunat ikamat orang calik keadaan. Keadaan calik kalau rasulnya lai terkaja dipendekkan, diringkaskan. Cara meringkas bacaan rukuknya sekali. Subhanallazim. Bacaan i'tidalnya pendek, Rabbana walakal hamd. Kalau lewat ayat, lewat. Tiba di sujud bacaannya subhanallah. Tiba di dua Rabbighfirli itu ringkas namanya. Nya seminimal bacaan itu. Mula melihat bacaan yang paling minimal adalah satu kali tasbih. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim. Itu paling minimal. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Minimal. Sah. Siapa yang sah? Nabi lah. Kan Nabi yang macam tu. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Allah. Allahu Akbar, Rabbighfirli. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Allah. Allahu Akbar baru masuk ayat itu. Kalau itulah ringkas, lasonya kalau lagi terkaja silakan ringkas. Kalau tidak, putuskan demi mengikuti takbir. Berarti lebih utama mengikuti takbiratul ihram. Jangan suka capang, suka capeh. Dia nyo kata terbuka di bawah, dia lo ke bawah nampak datih, jangan. Naik kada nak dapat. Naik kanduang baciciran. Kalau awak sarung tangga, Ustaz, sarung tangga, bagaimana cara memutuskannya itu? Murah sih. Sarung tangga baru sesudah sujud kan tangga tu rakaat kedua. Bagaimana cara memutuskan itu? Memutuskan kan jangan ditabiat sholat tu. Kalau tidak kata-kata itu. Apa memutuskan sholat awak? Salat saya. Cakap kan? Lalu memang putih saya langsung salat. Perkirakan putih awak cukup tu dapat takbiratul ihram. Supaya jemaah tali lo no. Kalau pakai salam, kalau sudah nak assalamualaikum lah sudah no itu. Itu makanya sebagian ulama mengatakan putuskan tanpa salam. Masih ada yang mengatakan tetap jelas salam. Jadi ada perbedaan. Kalau anda memahami kok nama nak kerja boleh. Terus kata langsung putusan. Assalamualaikum dulu. Kalau assalamualaikum kau biasanya dua kau. Anda perlu dua tegak saya. Intinya jangan kita putusan orang lah takbir taruh. Contohnya itu kan. Imam lah tegak. Lalu kita putusan. Assalamualaikum orang takbir. Awak mengikuti sebanyak Allah Akbar kata imam. Fadilah keutamaan arba'in deh. Tak arba'in dah. Naik kaja orang ke Madinah kan arba'in. Ada arba'in kon sampai 10 hari dan ada sampai 10 katu yang terakhir 40 hari. Dan hadisnya lebih sahih. Sampai 10 hari. Berarti sampai 10 hari kita salat 5 waktu tanpa putus mengikuti imam dan diikuti semenjak imam baru dapat nilai. Atau sampai pulau waktu ni kerja orang di Madinah. Sampai waktu dia sebentar kan. Harus semenjak takbiratul ihram. Jadi pentingnya kita begitu saat takbiratul ihram. Untuk itu jadi kajian jo salat sunat kalau memang tak terkaja. Tertengok kan? Tetapi kalau kita tu lagi bisa awal tak itu, silakan. Itu silakan. Ada kan nanti orang kamat, jangan bodoh lo mencari orang kamat aku sudah salat beko. Capek-capek memang kamat. Nampak orang salat jangan. Ya. Awak nak salah. Awak kalau menumpang waktu orang, kau jangan diatur orang. Atur orang. Dia berkata orang lah. Nampak lancar imam kau suami awak. Bisa ada tu.
Di rumah diatur, di surau bisa diatur. Ya, susah. Kalau bapak-bapak nggak bisa nampak langsung. Kalau ibu-ibu nggak nampak, ini juga nggak bisa melihat ibu-ibu. Kalau dia tabir lah. Jadi banyak loh persoalan ibu-ibu kok jadinya. Ada di balik tabir bagainya. Jadi intinya adalah imam inyo kau tidak baik langsung takbiratul ihram imam pas setelah iqamat. Jeda. Sebabnya harus mengatur jamaah, menyusun saf, bagi komando sambil menunggu orang menyelesaikan salat sunat kalau ada 60 selesai. Dan begitu pentingnya kita mengikuti salat itu semenjak takbiratul ihram. Asitulah imam kau dianjurkan jalan langsung takbir. Ada orang nambah lari-lari rasa sak ngoknya sejak di luar. Tunggu. Ingat tu, tidak harus setelah iqamat langsung imam takbir. Nabi begitu. Apalagi nampak orang tergagih. Lah sekali dua ngoknya keluar. Ada kan orang begitu kan? Sasaang maknya. Anak bila bagagih je takbir. Berarti imam ko ndak punya empati macam. Ndak punya pertimbangan. Kan dia. Nabi pernah itu menunggu sedangkan orang terlambat, Nabi rukuk, beliau lamun rukuk. Beliau lamun rukuk. Kata para ulama, beliau lakukan dari ada orang nama suak. Jadi imam ku harus anulur tu, harus agon. Pengertianlah. Kalau kita jadi makmum tadi, ya, dek kita menumpang namanya ke orang, ya harus bagi orang. Makanya kalau kita nanti kata lambat, ke mana tanya dulu ke sopir atau ke imam. Tiba di auto, lai duit mesin auto, rupanya kita ke Mali Sate lu, keceng ke imam. Dia lama kali terlaki Mali Sate, kamu bungkui, kecek sopir. Jangan kalau senang bawa toyo, bawa sopir. Mantulah tiba di musajid, dia terlaki bawa salat kau, apa imam. Keceng sama mau pada peulu ali terlaki sembahyang. Itu ke imam. Itu loh. Kalau ada apa hendak berlubang ke bawah no. Nanti. Itu maku Abu Sumbe itu diurang mati supaya lapih. Kaji wajib. Tidak boleh salat sunat langsung disambung salat wajib. Nan cakap salat wajib jangan langsung disambung salat sunat. Tetangga kan? Dah kurari ko. Langsung saja kita lompat ke halaman ketiga. Berpindah tempat untuk salat. Disebutkan oleh Imam As-San'ani, penulis kitab Subuh Salam Sarahan Bulughul Maram. Di jilid ketiganya ada 4 jilid atau 5 jilid berbagai cetakan. Disebutkan kata beliau ahli hadis dan mensyarahkan ahli hukum. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya disunnahkan pindah bagi orang yang mengerjakan salat sunat dari tempat mengerjakan salat wajib. Beda nan cako ya. Nan cako pindah untuk menyambung salat kalau langsung kita langsungkan setelah wajib salat sunat dia ada alasan. Kini ko dima tampek pindah ke mana? Maka dikatakan para ulama menyukai dan menyebutkan berpindah daripada salat wajib untuk mengerjakan salat sunat atau dari salat sunat ke salat wajib. Contoh,
Kalau tiba di surau, di musala, di musaji, kita salat sunat tahiyatul masjid atau ratib muakkad, salat di sinan, beko ke salat wajib masuk saf. Atau di saf yang sama, cuman ranggang, beko ke salat wajib, berjalan kita. Namanya memperbanyak tempat salat. Kalau sesudah salat wajib siko cako, nan cako. Pindah yang terbaik adalah pindah ke sudut ke belakang tonggak atau ke dekat dinding supaya jangan dilintahi orang. Karena orang ko bermatau lagi tapi matono dua dah. Ndak jalan rumbu-rumbui saja. Kita kalau keluar salat, cari orang sedang salat karena kita tidak boleh melintasi orang salat. Almar orang melintasi. Dan kita nak salat pun tidak boleh di tengah-tengah sampai orang biasa lalu lalang. Kecuali lah bagi sutra. Batas tando itu wilayah kita. Maka kalau kita kapindah salat sunat, kapindah daripada salat wajib ke sunat, ten balik dinding. Balik tunggak kasudui, jangan di tengah labuah kau. Kau tampai orang, atau ambil terlakuan, ambil atas setani muka. Kalau latan nanti sutra di muka, kotas, koala, Korea, lalu orang, boleh kita tolak. Boleh kita ambil, lalu kita ambil, sebabnya masuk wilayah kita. Terangkau? Wah, contohan sih kau. Latakan siko nampak orang latak. Aku wilayah awak nama aku. Sajak siko sampai ke wilayah awak. Lalunya siko tu ndak wilayah awak. Bolehnya lalu. Jadi kalau di belakang batih kita nya boleh lalu. Kalau batih kita ambil. Lalunya kita ambil. Anak ketiga lalu ditinju boleh. Fal yaktul kita ambil. Bunuh dia, tinju dia tu ndak orang setan. Tahu kalau orang mengertinya, makanya kita nampak tamu sekali salah. Awak salat tidak pakai sutra, atau kita salat di tengah labuah, di tengah jalan. Artinya sampai orang biasa. Jadi kalau kita ke salat sunat, setelah salat wajib, pindahlah ke tempat yang tidak dilewati orang. Atau keceka kurang di muka. Jadi duduk sebentar dia mau ke salat, jadian pungguang sebagai pematih. Nan orang menjadi pungguang sebagai pematih, nampak dia orang salat duduk di sini, bapa lo kadangnya. Pala salat, kalau salat gua. Ada orang ke salat, anu buat langsung sih, babi ibunya ndak. Kan ada orang nombor dua saja. Nampak di kita luang, duduk di muka noko, pungguang kita jadi sutra. Kadang palonya pembatas. Ada orang tak mengerti. Jadi dalam salat duduk ke sikonya, tak mengertinya tu. Uang. Bantu orang beribadah. Awak kalau bantu orang beribadah, awak dapat nilai yang sama. Itu. Jadi banyak nak rame-rame ku kadang-kadang lupu-lupu tak terkena. Lalu nak rame-rame. Itu terus. Tapi kalau tidak ada tampil sinan, baru pakai sutra. Tapi kalau lah dinding sutra. Kalau tonggak sutra. Kalau tas sutra. Jadi tidak boleh kita ditampil yang biasa orang lewat, salat kita tidak pakai batih. Berarti semenjak kita salat sampai sinan tu batih kita tu. Makanya kita disuruh mendekik ke sutra. Ketangkap kan? Itu baik tempat. Jadi pindahlah memperbanyak sasi, memperbanyak baik tampik. Kalau mungkin cukup pindah ke rumah. Intinya jangan langsung disambung kecuali pindah. Gunanya pun imam pun harus tu. Imam tidak disukai dia salat di tempat hanya jadi imam. Sebab nanti orang menganggapnya masih imam yang keduanya tidak melaksanakan sunnah Nabi pindah. Imam pindah ke sunnah, pindah kembali untuk salat sunnah. Lain ragu.
ikut solat kan berbeda ketika tu atau kata pas ibu tak apa-apa katanya. Yo, awak ikut solat. Artinya lewat di situ, di sana situ. Tak apa-apa katanya. Kalau berbeda. Mau orang nu kecil nggak boleh. Ada ulama yang memahami ujung tepi tikar itu sudah bisa dikatakan itu sutra. Bahkan di garis pun di tanah lah sutra. Cuma kan tak semua orang bisa memahami itu sutra. Tapi yang terbaik sutra ko tinggi, setinggi sampai basanda orang duduk di belakang, orang duduk di atas punggung unta. Nampak orang duduk basanda? Di atas unta, di atas kuda, di belakang tah, setinggi itu minimal. Boleh nampak. Itu makanya nampak sutranya terlalu. Jadi pendapat ulama dalam kitab Subul, garis bisa, ujung tikar bisa, tapi tidak semua orang melihat atau memahami itu sutranya. Maka baiknya walaupun ujung tikar lah ada, agi aja lah